Halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan mulai sebuah series masih terkait dengan Linux. Jadi tujuannya adalah dengan memulai series ini kita akan bisa belajar bersama-sama tentang komen-komen dasar di Linux dan juga bash scripting atau shell scripting, sehingga teman-teman bisa punya gambaran nih nanti gimana sih caranya untuk melakukan scripting ketika teman-teman menjadi Linux administrator atau menjadi seorang DevOps engineer gitu. Atau bahkan ketika menjadi software engineer yang ingin melakukan development dan harus melakukan deployment manual di server development dan lain sebagainya. Jadi supaya teman-teman nggak kaget ketika nanti dihadapkan dengan environment yang Linux gitu dan perlu melakukan sedikit banyak otomasi atau pemrosesan dan kita bisa melakukannya. Oke, kita akan mulai video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan bagikan video ini. Oke. Nah, di pertemuan kali ini akan menjadi pengantar, yaitu jadi kita akan mencoba untuk membahas komen-komen dasar yang akan kita pakai sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan Linux system. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan Windows atau operating system lain yang ada tampilannya dan bukan hanya konsol, mungkin akan sedikit kebingungan di awal, tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Contohnya nih, ketika teman-teman ingin mengakses sebuah file, oke, kan teman-teman misalkan di Windows hanya perlu membuka Explorer gitu. Nah, gimana caranya ketika kita ingin melakukan hal-hal tersebut di konsol atau di Linux? Oke. Nah, pertama kita untuk melihat sebuah isi dari sebuah directory gitu ya, kita bisa menggunakan perintah yang namanya ls atau list. Oke. ls. Nah, perintah ls ini sebenarnya akan melakukan listing semua file yang ada di directory tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita tahu nih kita sedang ada di directory apa? Sedangkan kalau misalkan biasanya kita di Windows kita bisa lihat di URL bar atau di path gitu ya. Nah, di Linux juga ada nih komen yang bisa kita gunakan, yaitu pwd. Oke, nah dari sini kita bisa tahu, oh oke, ternyata saya ada di directory slash home slash area slash dokumen slash tutorial slash shell scripting. Oke, sampai sini kita udah bisa tahu kita ada di mana. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu kita ada di mana dan kita ingin berpindah directory, oke, mau kita masuk ke sebuah directory yang ada di bawah kita atau di atasnya atau parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd. Oke, change directory. Untuk berpindah ke upper directory kita bisa menggunakan perintah cd titik-titik. Nah, dengan demikian kita akan masuk ke directory parent kita. Dan ketika kita di sini menggunakan ls lagi, maka akan muncul beberapa output, yaitu ini adalah list dari file dan folder yang ada pada folder tersebut. Oke. Nah, ketika kita ingin masuk ke directory yang tadi, maka kita hanya perlu mengetikkan cd spasi nama direktorinya, shell scripting. Oke, sampai sini sudah selesai ya cara untuk berpindah ke sebuah directory atau mengetahui directory. Oke. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kalau misalkan kita ingin membuat directory baru. Ada perintah namanya make directory. Nah, variasinya hanya kalian perlu menuliskan komen ini lalu tuliskan nama directory barunya. Contoh folder 1. Oke. Dan ketika kita ls lagi, oke, kita bisa lihat ada folder 1. Artinya folder 1 sudah ter-create. Nah, di Windows kita juga bisa melihat sebenarnya properties dari folder ini seperti apa sih. Contohnya apa namanya? Ada ownernya siapa, permisinya seperti apa dan lain sebagainya, kapan dibuatnya dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu dengan perintah ls tadi listing. Kita bisa menambahkan "-l", oke, sehingga kita bisa tahu nih, oke, untuk folder 1 itu dibuatnya pada jam 7:16 pada 1 Desember. Oke, kemudian ownernya adalah Arya dengan permission seperti ini. Kita akan bahas tentang permission nanti yang secara mendalam nanti di video selanjutnya, tapi kita akan coba untuk singgung sedikit pada video kali ini. Nah, ini kita sudah belajar cara untuk membuat sebuah folder. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah file? Untuk membuat sebuah file kosong kita bisa menggunakan touch. Oke. Nah, touch ini berguna untuk membuat sebuah file kosong. Contohnya file 1.txt. Oke, dan ketika kita ls lagi, kita bisa lihat, oke, file 1.txt itu sudah terbuat pada jam 7:17. Oke, dan kita bisa lihat permissionnya pun berbeda ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita punya dua file.
Oke, ada satu file dan ada satu folder, ada dua objek. Nah, kalau misalkan kita membuat file lain, katakanlah dengan titik di depannya, oke, kita juga bisa. Jadi kita bisa punya file 1.txt dan kita juga bisa memiliki titik file 1.txt. Dan ketika kita hanya menjalankan ls main l aja, file 1.txt itu tidak akan muncul karena itu termasuk adalah hidden file. Semua file atau folder yang diawali titik atau memiliki prefix titik itu adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya kita bisa menggunakan ls-l a. A itu adalah untuk all. Jadi kita bisa melihat file yang hidden maupun tidak hidden, maupun file yang tersembunyi ataupun file biasa. Oke, sampai sini kita udah bisa tahu tentang cara melihat keseluruhan file. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya bahas tadi, sebuah file atau sebuah objek itu dia punya permission. Nah, permissionnya ini sederhananya akan terbagi menjadi tiga part. Part pertama itu adalah ownernya siapa. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh owner itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh grup dari file ini. Yang ketiga adalah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Jadi orang-orang yang tidak termasuk dalam grup itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan ada beberapa part ya. Kita tiga sini. Jadi ada minus di sini di depan. Kalau misalkan dia file, maka dia akan minus. Tapi kalau misalkan dia adalah folder, maka akan D di depannya. Nah, selanjutnya setiap tiga part itu menjelaskan yang tadi. Ownernya dia bisa melakukan apa, kemudian grupnya dia bisa melakukan apa, lalu word atau yang lainnya bisa melakukan apa. Di kasus ini, Oke, di kasus ini untuk file 1.txt dia untuk owner itu bisa membaca dan juga bisa menulis. Grupnya juga bisa membaca dan menulis. Tapi untuk orang lain selain Arya, si ownernya dan grup Arya itu dia hanya bisa membaca saja. Oke, kita akan coba cek nanti. Oke, jadi kalau misalkan kita di sini sebagai Arya, oke, untuk mengetahui kita itu siapa, kita bisa menggunakan ID. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi jelas bahwa username kita itu siapa dengan user ID kita berapa, grup ID kita berapa, kita termasuk dalam grup apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita juga bisa untuk mencoba membuat sebuah atau menambahkan isi ke file tersebut. Oke, caranya gampang. Kita bisa echo katakanlah konten. Oke. Terus kita bisa berikan lebih dari, kemudian nama filenya, file 1.txt. Nah, maka kita sudah menambahkan teks konten ke file 1.txt. Bagaimana caranya kita melihat konten dari file 1.txt? Kita bisa menggunakan perintah cat. Oke, dengan nama filenya. Maka akan muncul nih file 1.txt. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menambahkan konten lain? Oke. Maka kita bisa menambahkan katakanlah konten 2 dan mengganti tanda lebih dari itu menjadi lebih dari 2 kali. Dan artinya di sini kita akan melakukan append terhadap file yang ada. Dan ketika kita cut lagi file 1.txt, maka akan ada dua line, konten dan konten 2. Jadi kita sudah belajar untuk menambahkan konten ke sebuah text file. Dan ketika kita melakukan ls-a lagi, maka kita bisa melihat nih ada perbedaan. Oke. Nah, perbedaannya adalah di sini timestampnya sudah berubah nih. Terakhir ada modifikasi itu adalah 721. Apakah sama waktunya? Nah, 721 Rabu Desember 1 721. Jadi kita juga bisa melihat tanggal atau waktu sekarang itu dengan perintah date. Oke. Kita sudah bisa melihat file. Nah, kita tadi kalau misalkan hanya untuk menambahkan line, kita bisa menggunakan echo. Tapi gimana caranya kalau kita ingin mengedit line yang sudah kita tambahkan? Kita bisa menggunakan vim. Oke. Caranya gampang, kita hanya perlu mengeksekusi vim lalu nama filenya, kemudian kita enter, dan ketika masuk kita nggak bisa langsung untuk mengubah file ini. Jadi kita harus pencet dulu I. Oke, sorry. I, oke. Nah, lalu akan berubah seperti ini. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, artinya filenya sudah bisa kita ubah. Katakanlah menjadi konten. Kita escape dulu. Nah, untuk keluar itu kita
ketik escape dulu, lalu kita key tanda seru, artinya apa yang sudah kita ubah itu bisa kita ignore atau kita abaikan. Kita ulangi lagi, kita satu. Nah, ketika udah dipencet I, kita bisa melakukan perubahan. Jadinya seperti ini. Nah, untuk menyimpan, balik lagi kita pencet escape dulu, lalu titik 2, kemudian W atau write. Nah, di sini filenya sudah berubah. Gimana caranya kalau kita mau keluar? Kembali lagi escape, titik 2, key atau quit. Nah, ketika kita coba cat lagi, maka filenya akan berubah. Satu konten 2. Oke, dan ketika kita ls lagi, maka kita akan melihat bahwa ada perubahan pada jam 7:23 menit. Nah, kita udah belajar cara mengetahui kita sedang ada di direktori mana dengan pwd, kemudian membuat direktori, membuat sebuah file, mengedit file, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah perintah-perintah dasar yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih mengubah permission yang ada pada sebuah file. Jadi perintahnya adalah change mode. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk mendemokan gimana caranya. Apakah yang tadi penjelasan saya bahwa selain Arya dan yang ada di grup Arya itu tidak bisa menulis. Cara tahunya gimana? Maka cara tahunya kita bisa dengan mencoba mengedit file atau melakukan insert line dengan echo tadi. Maka di sini saya akan coba untuk membuat user baru. Oke, ini saya membuat user baru dengan perintah add user. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya secara detail, tapi gunanya adalah secara umum untuk membuat user. Nah, tapi teman-teman harus menjadi super user dulu untuk bisa menggunakan perintah ini. Oke, kemudian saya akan masuk menjadi user tadi, demo user dengan perintah su. Oke, sudo su demo user. Nah, sekarang saya sudah menjadi demo user. Cara tahunya apa? Kita ketik lagi ID. Nah, di sini ID kita bisa lihat bahwa username saya adalah demo user dengan user ID adalah 1001. User area tadi dia memiliki user ID 1000. Kemudian grup ID-nya juga berbeda. Nah, kita akan tes apakah kita masih bisa membaca file 1.txt tadi dan kita bisa menulis. Ekspektasinya adalah kita tidak bisa menulis tapi kita masih bisa membaca. Jadi kita cat file 1.txt, kita masih bisa membaca. Tapi ketika kita echo konten 3 seperti ini, kita append ke file 1.txt, maka kita mendapatkan output permission denied. Artinya adalah aksi yang kita lakukan terhadap file tersebut itu tidak diperkenankan karena secara permission itu juga tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya sehingga orang lain bisa menulis ke file tersebut? Maka sebagai Arya kita bisa mengubah permissionnya, oke, ke permission yang memungkinkan untuk melakukan write. Nah, kita bisa membaca permission yang ada sekarang itu adalah 664. Taunya dari mana? R itu adalah 4, W itu adalah 2. Oke. Sehingga ketika ada seperti ini adalah 4 tambah 2, 6. Kemudian 4 tambah 2, 6. Kemudian R aja itu adalah 4. Nah, sehingga ketika kita ingin memberikan Word itu akses untuk menulis, kita bisa change mode 666 karena 6 itu adalah read and write, read and write, read and write untuk yang ketiga ke file 1.txt. Seperti ini. Lalu saya akan balik sudo su ke demo user. Oke, lalu saya akan coba untuk echo lagi ke file 1.txt. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa tidak ada output permission deny. Artinya filenya sudah termodifikasi. Kita coba cat file 1.txt. Dan ada satu konten 2, dan konten 3. Jadi sampai sekarang artinya file tersebut sudah bisa dimodifikasi bukan hanya oleh Arya dan yang ada di grup Arya, tapi oleh semua user. Oke, kita kembali keluar dari user demo user dan kita coba untuk dari user demo user karena kita tidak perlu lagi. Oke. Nah, jadi kita udah coba untuk belajar tentang perintah-perintah dasar yang kita bisa gunakan untuk
memanipulasi sebuah file untuk melihat folder, melihat file yang hidden dan lain sebagainya. Jadi sampai sini kita sudah bisa lebih pede untuk berinteraksi dengan file yang ada di Linux gitu dengan menggunakan Bash. Nah, perintah-perintah lain yang bisa kita gunakan contohnya adalah untuk mendownload file. Nah, mendownload file kita bisa menggunakan widget. Nah, widget ini kita bisa gunakan untuk mendownload file. Contohnya kita ingin mendownload halaman utama dari sebuah situs ya. Kita tinggal widget https katakanlah situs google.com. Oke. Nah, nanti kita bisa dapat indeks HTML-nya seperti itu. Dan ketika kita ls-a, nah kita bisa lihat bahwa untuk index.html dia dibuatnya pada 727 dengan permission-nya 664 lagi rw. Nah, kalau misalkan kita cat seperti ini index.html, maka konsol kita itu akan penuh. Nah, gimana caranya untuk melihat isi dari sebuah file tapi nggak secara penuh secara keseluruhan tapi bertahap? Nah, kita bisa menggunakan perintah less. Nah, less ini akan membaca file per bagian demi perbagian sehingga kita bisa less index.html. Nah, kita bisa scroll down dengan menekan enter seperti ini. Jadi kita nggak akan terbanjiri dengan konten dari file pada konsol kita. Dan ketika kita exit dengan menekan titik 2 key, maka kontennya nggak akan terprint di konsol. Jadi konsol kita akan masih tetap rapi dan bersih. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ada perintah lain yang menarik, yaitu adalah perintah untuk watch atau melihat secara terus-menerus sebuah file. Caranya seperti apa? Caranya kita menggunakan tail min f itu untuk melakukan follow sebuah file 1.txt, dan kita bisa menambahkan dan itu untuk membuat proses itu bekerja di belakang layar. Ekspektasinya adalah ketika nanti ada line baru yang ditambahkan pada file 1.txt, kita akan tahu line apa yang ditambahkan itu. Sekarang kita coba tambahkan line 3, line keempat, konten 4. File 1. Nah, tadi ketika kita hanya sebelum kita menjalankan tail min f, maka konten 4 itu tidak muncul karena konten 4 muncul akibat dari kita menjalankan tail min f ini. Nah, karena ini cukup mengganggu, kita juga bisa untuk mengkill proses ini. Jadi di Linux ada perintah ps. Kita bisa mendapatkan informasi dari proses yang sedang berjalan di Linux. Itu dengan ps. Dan kita juga bisa memfilter sebuah teks atau line itu dengan perintah grep. Jadi kita hanya akan memfilter output dari ps ini yang memiliki kata tail. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ada tail yang sedang berjalan dengan proses ID 13123. Nah, untuk mengkill si tail ini kita bisa menggunakan perintah kill 13123 seperti ini. Sehingga ketika kita nanti menambahkan konten 5 di file 1.txt, tidak akan muncul lagi nih konten 5. Kita tidak lihat ada konten 5 ya, karena tailnya sudah di terminate atau sudah mati, prosesnya sudah tidak ada. Cara tahunya kita bisa ps lagi dengan grep tail dan tidak ada lagi tail di sana. Nah, ini adalah perintah-perintah yang menarik untuk kita coba, mulai dari yang ps untuk mengetahui proses, untuk kemudian adalah grep untuk memfilter sebuah line, dan juga ada kill untuk mematikan sebuah proses. Nah, jadi sampai sini semakin banyak hal yang sudah bisa kita lakukan, mulai dari memanipulasi file, memanipulasi proses, membuat sebuah proses itu bekerja di belakang layar, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengantar untuk Bash scripting. Di video selanjutnya kita akan coba untuk mengkombinasikan hal-hal tadi menjadi sebuah script yang siap kita gunakan untuk melakukan sebuah tas-tas kecil atau membuat otomasi sederhana. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar dan jangan sungkan untuk memberikan feedback. Sekali lagi, saya ingatkan bantu untuk subscribe channel ini dan juga share video ini. Terima kasih.